Halo adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita nyanyi pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik luar biasa Tuhan. Di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami akan siap beribadah sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan, kan kami memuji-muji nama-Mu, biar kami bersungguh-sungguh dalam kami memuji nama-Mu Tuhan. Siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Hari Minggu yang ceria, yang cerah sekali. Nah, seperti baju Kak David nih, lihat. Ayo kalian mau persiapan apa loh? Negara kita Indonesia akan merayakan apa? Hari kemerdekaan ke-76. Wah, adik-adik, wah kayaknya mungkin di tempat-tempat adik-adik mungkin udah ada yang mulai ada mau lomba ya. Tapi ya nggak tahu ya, lagi keadaan seperti ini. Nah, tapi kita mulai berkecil hati. Nah, yang penting kita bisa merayakan kemerdekaan apa? Karena berkat Tuhan kita sehat. Oke? Nah, kita akan mau nyanyi pujian King Kong badannya besar. Oke? Ayo. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu unik ya, membuat jenis-jenis hewan. Ada yang lehernya panjang sekali. Apa tuh adik-adik? Lehernya panjang sekali. Jerapah. Ada yang jalannya pelan sekali. Apa tuh? Kura-kura. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menciptakan segala yang ada. Nah, kita nyanyikan satu pujian. Ayo, kalau udah lagunya tentang menciptakan segalanya, lagu apa adik-adik? Tebak kalau, ayo, apa? Nah, kita nyanyi satu lagu, yaitu Tuhan menciptakan
Nah, Tuhan menciptakan, judulnya lupa ya Kak David ya. Ayo dah kita nyanyi deh ya. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Sekali lagi. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, dia ciptakan daratan dan lautan. Ayo duduk semangat. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Tuhan Yesus menciptakan banyak sekali. Ada bintang yang kalian lihat tuh setiap malam. Ada matahari yang setiap pagi menyinari kita. Nah, itu semua ciptaan Tuhan. Sampai rumput-rumput, bunga-bunga, sampai hewan-hewan, semut, kucing, burung-burung. Bahkan siapa yo ciptaan Tuhan yang paling luar biasa? Ayo adik-adik, siapa yo? Yaitu kita, manusia. Wah, itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Karena diciptakan dari serupa dengan gambarannya. Ya, oke adik-adik. Kita mau mendengarkan isi firman Tuhan. Ayo adik-adik. Masih ingat nggak ya firman Tuhan yang beberapa minggu lalu sama Kak David diceritain? Nanti Kak David ceritain. Kita mau nyanyi sebelum kita mau mendengarkan isi firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian dulu. Oke? Ayo kita mulai. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ayo adik-adik bersungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ayo lipat tangan adik-adik. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biar kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi pendengar yang baik, dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia kepadamu, taat kepada orang tua, kakak, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo adik-adik, siap, bersemangat? Dia dong. Kita sebentar lagi menaikkan kemerdekaan Indonesia ya. Lihat baju kakak David. Woi, logo apa nih? Logo Pancasila. Jadi logo apa itu? Logo biar berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Jadi biar teman-teman kalian berbeda-beda agamanya, sukunya, bangsanya, tapi kita tetap satu tujuan ya, merdeka. Oke. Dari kita semangat nih, mau merdeka nih kita harus semangat nih, ulang tahun Indonesia Raya nih ya. Ayo, siapkan Alkitabnya. Nih, ayo adik-adik, Alkitabnya jangan sampai hilang. Jangan
Jangan sampai ditaruh di kolong meja. Wah, jangan. Harus disimpan di meja yang selalu bisa dilihat, lalu dibaca setiap hari sama adik-adik ya. Yuk, ayo adik-adik, siapa yang masih ingat firman Tuhan Kakak David yang dulu? Siapa ya? Siapa ya adik-adik? Ada yang bisa nebak? Ayo, siapa? Oh, tahu. Yusuf. Gimana ya cerita Yusuf berikutnya ya? Oke, mari kita siapkan ya. Kak David sudah merangkum lewat di handphone Kak David. Nah, oke. Judulnya adalah apa adik-adik? Yusuf menjadi penguasa. Wah, luar biasa ya. Kemarin Yusuf jadi apa adik-adik? Di penjara ya. Nah, begini ceritanya. Yusuf menjadi penguasa. Ayatnya di Alkitab yaitu Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Ya, Kak David bacakan ya firman Tuhannya ya. Nih. Pada suatu hari masih seperti dia mengingat bahwa istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Dia berbuat jahat kepadanya, dia masih mengingat saat di penjara. Nah, karena itu Yusuf dimasukkan di penjara karena dituduh berbuat jahat. Nah, suatu saat apa adik-adik, tiba-tiba di istana Mesir Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Wah, jadi Raja Firaun itu bermimpi melihat 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk, yang gendut, lembu yang besar. Nah, apa ya itu? Lalu tidak sampai situ adik-adik mimpinya. Tiba-tiba kemudian Raja Firaun bermimpi kembali melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Wah, apa ya artinya ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak artinya? David aja nggak tahu. Ayo kita teruskan ya. Adik-adik harus tetap dengar-dengar nih firman Tuhan nih ya. Nah, lalu wah gelisah sekali Raja Firaun. Nah, pada pagi hari Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli mimpi, ahli mungkin dia zaman dulu ada dukun atau bagaimana tuh, orang-orang yang mengerti mimpi atau gimana. Nah, mereka dikumpulin untuk mendengarkan mimpi yang dia mimpikan saat tadi malam. Tetapi apa yang terjadi adik? Semua para ahli-ahli itu tidak dapat mengartikannya. Nggak ngerti apa ya mimpinya Raja Firaun itu ya. Mereka saat mendengarkan Firaun bercerita tentang mimpinya semalam, mereka tidak mengerti apa maksudnya. Nah, lalu setelah itu dibubarkanlah ya semuanya, semua para ahli-ahli itu. Lalu datanglah juru minuman. Ingat nggak adik-adik juru minuman yang waktu itu? Yang waktu itu dipenjara bersama Yusuf. Memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi. Nah, dia teringat bahwa saat dia dulu bermimpi, dia pernah diartikan oleh seseorang Ibrani. Siapa adik-adik? Namanya Yusuf. Nah, lalu dipanggillah tuh Yusuf oleh Raja Firaun. Langsung dipanggil penjaganya. Panggilkan itu Yusuf katanya, yang bisa mengartikan mimpi. Lalu dibawa tuh Yusuf sambil diborgol. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun. Dan Raja Firaun langsung menceritakan mimpinya. Bla bla bla, semua saat itu Firaun menceritakan. Lalu Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Wah, 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Wah, luar biasa adik-adik ya. Wah, kalau makanan banyak sekali. Adik-adik aja kalau di rumah banyak jajanan, wah pasti senang sekali ya. Nah, jadi juga Raja Firaun. Dia senang sekali. Nah, lalu tapi arti mimpi selanjutnya apa adik-adik? Nah, adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Ih, ngeri ya adik-adik, serem. Gimana loh kalau kita tidak ada makanan di kota kita? Waduh,
mau makan apa ya adik-adik? Lalu Firaun itu khawatir saat dia mendengar bahkan akan ada 7 tahun kelaparan. Bagaimana anak istrinya dia dan pada saudara-saudaranya semua rakyat Mesir pasti bisa kelaparan. Nah, lalu Yusuf memberikan pendapat kepada Haji Firaun. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Jadi Yusuf memberikan pendapat bagaimana raja untuk mencari orang yang bijaksana untuk bisa mengumpulkan makanan. Karena jika nanti saat kelaparan terjadi, kita sudah punya banyak makanan. Nah, akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Nah, walaupun Firaun tidak percaya sama Tuhan, tapi dengan ceritanya dari Yusuf dia menjadi percaya. Lalu siapa adik-adik yang ditunjuk menjadi orang yang memimpin untuk persiapan 7 tahun kelaparan? Yusuf. Wah, Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Wah, mungkin kalau kayak sekarang jadi apa ya? Jadi menteri mungkin ya adik-adik ya. Kan kalau Firaun jadi presidennya tuh. Nah, jadi dia yang ngurus semua makanan orang-orang, mengumpulkan makanan, gandum-gandum, air, sapi, lembu, dan semuanya. Nah, kemudian Yusuf langsung bersemangat dia bekerja dengan rajin, mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Jadi dia semangat mengajak semua para pasukannya yang bawahannya dia untuk apa adik-adik? Mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya karena dia tahu bahwa 7 tahun lagi akan terjadi kelaparan. Nah, tiba-tiba akhirnya datanglah 7 tahun kemudian. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang ke Mesir, akhirnya Mesir itu mendapatkan benar apa yang dimimpikan oleh Raja Firaun. Apa yang dikatakan Yusuf itu benar. Terjadilah kelaparan selama 7 tahun di Mesir. Tapi adik-adik, Firaun itu sudah memilih orang yang tepat, yaitu memilih siapa adik? Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Dia membuka persediaannya dia makanan semuanya dan dia menyiapkan untuk para rakyat Mesir sehingga tidak kelaparan. Nah, demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena siapa? Tuhan Yesus menyertai Yusuf. Jadi bukan kepintaran Yusuf, tapi semua karena Tuhan Yesus. Kenapa Yusuf bisa jadi pemimpin? Karena itu adalah karena Tuhan Yesus yang menggerakkan hati Firaun untuk Yusuf menjadi adik-adik pemimpin untuk mengumpulkan makanan. Bahkan ya adik-adik ya, sampai di akhir ceritanya ini Yusuf ya, sampai memberi makanan kepada saudara-saudaranya yang telah membuang dia saat dulu itu. Wah, baik hati ya Yusuf adik-adik ya. Dia tidak tidak mengingat kejahatan kakak-kakaknya yang dilakukannya dia masa lalu, tapi dia tetap mengasihinya, merangkul mereka, lalu bertemu dengan ayahnya untuk menolong adik-adik keluarganya untuk tidak sampai kelaparan. Jadi Yusuf memberikan makanan juga kepada keluarganya, walaupun adik kakak-kakaknya dahulu jahat kepada dia, tapi Yusuf mempunyai hati apa? Mempunyai hati yang penuh kasih. Nah, itu adik-adik. Jadi kita harus apa adik-adik? Menjadi anak-anak yang mengampuni, mengasihi, tidak boleh menyimpan dendam, karena dengan itu Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Nah, di situ adik-adik. Jadi ceritanya seperti itu. Luar biasa ya adik-adik ya. Jalan cerita manusia itu semua sudah diatur oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan khawatir. Nanti adik-adik udah gede, udah yang SD jadi SMP, SMA, nanti udah SMA dia kuliah,
atau mungkin nanti habis kuliah kerja atau habis sekolah SMA bisa kerja, itu semua Tuhan Yesus yang atur. Jadi adik-adik jangan khawatir, walaupun keadaan sekarang seperti ini, pandemi ya, COVID-19, COVID-19, adik-adik jangan khawatir karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua anak-anaknya yang mengasihi Dia. Semangat ya adik-adik ya. Nah, jadi ceritanya sampai situ. Jadi luar biasa ya perjalanan Yusuf itu, dari dia dibuang, di penjara sehingga dia sampai diangkat sama Firaun, Raja Firaun, sehingga dia menjadi berkuasa, dan itu semuanya karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetaplah percaya sama Tuhan Yesus ya. Firman Tuhannya sampai saat ini, mari kita berdoa. Ayo ya. Yuk. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, yaitu tentang Yusuf. Tuhan, dari Yusuf bersama keluarganya lalu dibuang sama kakaknya, tapi Engkau selalu pelihara Yusuf sehingga dia menjadi pemimpin yang luar biasa dan menjadi penolong bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan, berikan juga kami anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi hati seperti Yusuf yang mengasihi juga mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga papa mama kami dalam pekerjaan, semuanya dalam tangan-Mu juga. Adik-adik yang mau sekolah online, Tuhan jamah beri kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dadah. Sampai minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati ya.